Ini tentang kontroversi rancangan undang-undang penyiaran yang menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di Indonesia. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat telah menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari insan pers seluruh Indonesia. Penolakan mutlak ini disuarakan oleh Dewan Pers dengan didukung oleh 11 konstituen yang terdiri dari 4 asosiasi jurnalis dan 7 asosiasi perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa draft RUU penyiaran yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR berpotensi mengancam kebebasan pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang merupakan buah dari Reformasi 1998 telah menjamin kebebasan pers dan menghapus praktik penyensoran serta pemberedelan. Kebebasan ini adalah modal penting bagi pers untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi. Inik menegaskan bahwa kebebasan pers adalah alat untuk memberdayakan intelektual publik dan melakukan kontrol sosial yang esensial dalam demokrasi. Namun, upaya untuk merevisi undang-undang penyiaran ini dipandang sebagai ancaman serius bagi kemerdekaan pers. Salah satu ketentuan yang sangat kontroversial adalah larangan penayangan konten jurnalisme investigasi yang jelas bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers yang melarang penyensoran terhadap pers nasional. Larangan ini jika diterapkan akan membungkam kebebasan pers dan menghambat upaya pers untuk mengungkap kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Tidak hanya itu, draft RUU penyiaran ini juga mengusik independensi pers dengan tidak melibatkan Dewan Pers dalam proses penyusunannya. Menurut Ninik, dalam penyusunan undang-undang harus ada partisipasi penuh makna dari seluruh pemangku kepentingan yang dalam hal ini jelas diabaikan. Penyelesaian sengketa pers yang seharusnya menjadi kewenangan Dewan Pers juga diusik dengan rencana memberikan wewenang tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang tidak memiliki kapasitas yang sama dalam menangani masalah pers. Argumentasi penolakan ini yang pertama adalah dalam konteks politik hukum tidak dimasukkannya Undang-Undang 40 tahun 99 dalam konsideran di dalam RUU ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran, termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform. Yang kedua, RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Dari sisi proses RUU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat. Ya, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Kalau dibuat singkat gitu ya, seluruh komunitas pers menolak rancangan undang-undang penyiaran yang sekarang disusun oleh Balik DPR RI. Kalau diteruskan, DPR akan berhadapan dengan komunitas pers.
Penolakan terhadap draft RUU penyiaran ini juga datang dari berbagai asosiasi media. Asosiasi Media Cyber Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan berbagai asosiasi media lainnya juga menyuarakan penolakan yang sama dengan mengkritik bahwa draft RUU penyiaran ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan akan merugikan publik secara luas. Mereka menegaskan bahwa jika DPR atau pemerintah tetap ngotot memberlakukan RUU ini, mereka akan berhadapan dengan komunitas pers Indonesia. Yadi Hedriana, anggota Dewan Pers, mencatat bahwa upaya untuk mengembosi kemerdekaan pers sudah dilakukan beberapa kali melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Cipta Kerja, KUHP, dan kini melalui RUU Penyiaran. Upaya-upaya ini secara konsisten mengekang kebebasan pers yang seharusnya dijaga dan dihormati dalam negara demokrasi. Mereka menegaskan bahwa draft RUU ini harus dicabut dan disusun ulang dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sebab dengan melarang jurnalisme investigatif, negara ini akan menghilangkan kualitas jurnalistik dan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat. Kalau menurut saya, revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran memang bukan hal yang haram. Namun, revisi tersebut harus tetap menjamin kemerdekaan pers dan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui dan berekspresi. Hal yang patut didasari oleh DPR adalah kesatuan Dewan Pers dan seluruh komunitas pers. Mereka dengan tegas menolak isi draft RUU penyiaran yang dianggap membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesionalisme serta independensi pers di Indonesia, yang menandakan adanya tanda bahaya untuk menjaga dan mempertahankan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang tidak boleh diabaikan. Kalau menurut kamu bagaimana?